Pemirsa, Dik Doang tak kuasa menahan air mata haru saat hakim memutuskan jika Dik Doang memenangkan kasus sengketa tanah kandang Jurang Doang melawan ahli waris Madi Kenin. Ya, Dik Doang yang didampingi kuasa hukumnya merasa bersyukur lantaran kasus sengketa tanah yang menjerat dirinya akhirnya berakhir dengan manis. Apalagi selama 7 bulanan ini, pemilik nama lengkap Raden Rizky Mulyawan Kertanegara Hayang Denada Kusuma harus bolak-balik menjalani sidang. Lantas benarkah dari awal Dik Doang yakin akan memenangkan kasus sengketa tanah melawan Madi Kenin? Pertama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu hadir, yang menghadirkan para pengacara saya yang selalu hadir, dan saya selama 7 bulan saya tidak pernah absen, saya juga hadir. Aku rasa aku juga harus menghadirkan ucapan terima kasih kepada para pendoa-pendoa, teman-teman sejalan yang telah berjuang bersama untuk dunia pendidikan. Kita tetap semangat. Seperti yang beliau katakan, Allah tidak pernah tidur. Terima kasih tim media. Alhamdulillah hari ini kita setelah sekian bulan rangkaian proses persidangan kasus perkara nomor 644, hari ini kita mendapatkan hasil keputusan yang memang sangat, aduh saya jadi bersedih nih. Saya sangat terharu sekali karena keputusan ini adalah sesuai harapan, sesuai semua yang sudah kita lakukan, bukti-bukti. Kenapa saya jadi ikutan ini ya, terharu. Alhamdulillah karena memang dari awal proses gugatan-gugatan yang diajukan oleh penggugat dan kita buktikan, kita berusaha untuk membuktikan semuanya, dan alhamdulillah hakim sesuai dengan apapun bukti yang kita ajukan. Secara hukum kita membuktikan kalau memang kepemilikan lahan kandang Jurang Doang itu memang terbukti sah, memang yang dimiliki oleh Bapak Rizky Mulyawan. Jika pihak Dik Doang merasa lega lantaran memenangkan kasus sengketa tanah, pihak penggugat yang diwakili kuasa hukumnya merasa kecewa. Bahkan rencananya, pihak penggugat berencana akan melakukan banding untuk memenangkan kasus ini. Ya, harus bayar denda 15 juta seperti apa mungkin dari ya, nanti saya diskusikan dulu ya sama tim saya ya. Artinya hari ini seperti apa? Hasilnya kurang puas atau seperti apa, Pak? Ya emang tuh udah keputusan. Ya. Mungkin dari pihak Madi Kenin sendiri tidak ada yang hadir hari ini, Pak? Ya, tidak ada. Tapi ada rencana buat mau mengajukan banding, Pak? Ada. Ya. Tapi artinya kecewa nggak sih, Pak, untuk hasil dari putusan hari ini sendiri? Enggak ada rasa. Untuk akan merembuk lagi dengan Tim untuk iya. Ada yang mau disampaikan mungkin, Pak, untuk pihak dari Pak Dik Doang? Ya selamatlah bagi tim Dik Doang. Teman-teman pemirsa dan media, saya jujur ya, tidak ada masalah dengan penggugat. Tidak ada masalah. Yang ada masalah mungkin para pembisik-pembisik yang kita tidak tahu bermain di balik layar. Mereka orang baik semua. Saya tahu mereka petani-petani yang jujur. Saya tahu persis. Tadi menarik dengan pertanyaan apakah mereka mau banding atau seperti apa. Itu semua kembali kepada mereka selaku penggugat, apakah menerima putusan hari ini atau mereka mau ngambil langkah upaya hukum yaitu dengan banding. Kami akan respon secara positif ya. Sementara itu, Pipik Dian Irawati yang hingga kini masih betah menyandang status janda, Umi Pipik dikabarkan tengah dekat dengan penyanyi muda Ressa Herlambang. Kabar kedekatan Umi Pipik dengan Ressa memang sudah berhembus sejak tahun lalu. Berawal dari keinginan Umi Pipik yang meminta Ressa untuk membuatkan lagu untuk Ramadan. Ya, sebelum diisukan dekat dengan Ressa, istri mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini juga sempat dikabarkan sempat menikah siri dengan Sunu, vokalis Mata Band. Lantas, apa kata Umi Pipik perihal isu kedekatan dirinya dengan Ressa? Benarkah Umi Pipik merasa risih dengan pemberitaan dirinya? Saya nggak pernah ini sih ya, karena dulu sejak ada almarhum juga banyak diberitakan A, B, C, D gitu kan. Cuma karena memang saya yang lebih tahu, dan kalaupun memang iya itu benar gitu kan, juga nggak manfaat juga kita umbar gitu. Jadi memang
Saya bukan tipe orang yang suka gembar-gembor, suka membuka kekurangan pasangan, suka membuka aib atau suka membuka kesalahan, enggak. Ya udah, saya yang menjalani, saya keep, mau saya bahagia, mau saya susah, mau saya menderita, ya hanya saya yang tahu gitu. Hanya saya dan Allah yang tahu gitu. Jadi saya memang nggak pernah ngambil pusing apapun gitu. Saya belajar ya dari almarhum, bagaimana dia selalu ngajarin, ya kita dikasih Allah 2 tangan, tapi nggak bisa buat nutup mulut semua orang gitu. Tidak semua orang suka sama kita, tapi paksakan kita selalu suka sama orang lain. Yang tidak semua orang senang dengan kita, tapi paksakan hati kita untuk baik sangka sama orang lain. Jadi 2 tangan kita cukup untuk menutup 2 telinga kita. Jadi dari sesuatu yang gak manfaat, daripada kalau akhirnya kita kotor hati gitu kan, akhirnya kita muncul sedih segala macam, udahlah gitu. Ya, Umi Pipik seolah tak ingin ambil pusing perihal isu miring yang menimpa dirinya. Ibu 4 anak ini kini lebih fokus berdakwah dan meluangkan waktu untuk anak-anak dibandingkan memikirkan pendamping hidup. Apalagi putra pertamanya, Abizar Al-Ghifari, yang tengah menekuni dunia entertain, membuat Umi Pipik harus ekstra memberi perhatian agar Abizar tak terjerumus ke hal-hal negatif. Menimpa saya sih, saya nggak terlalu memikirkan hal itu ya. Maksudnya kalau mau saya dihina, toh juga saya manusia yang hina gitu di hadapan Allah. Orang yang banyak dosa, banyak maksiat, yang memang seharusnya memang kalaupun saat dihina kenapa harus marah? Karena memang kita ini manusia yang hina gitu kan. Kalau kita direndahkan ya untuk apa marah? Karena memang sudah seharusnya kita ini merendah di hadapan Allah. Saat Abizar terjun ke dunia entertain, walaupun sempat saya larang, karena kan saya tahu keadaan dunia entertain seperti apa, tapi dia mengatakan bahwa dulu ayah juga kayak gitu kan, nggak langsung jadi ustadz gitu, nyanyi juga, main film juga, main sinetron juga, ujung-ujungnya jadi ustadz. Ya udah, Umi doain aja, biarin aku berproses gitu. Dan saya nasihati jangan pernah emosi apapun menghadapi orang-orang yang mungkin nggak suka sama kamu, aku bilang gitu. Pemilik nama asli Pipik Dian Irawati kini lebih fokus untuk mengurus anak-anak dan berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya melalui usaha kulinernya. Ya alhamdulillah dikasih rezeki yang gak disangka-sangka ya kan, di arah yang tidak terduga-duga kan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertawakal kepada Allah, janji Allah itu udah pasti banget gitu kan. Jadi ya alhamdulillah bisa membuatkan usaha ini buat anak-anak, karena memang saat saya membuka usaha ini ya ini semoga menjadi jalan rezekinya anak-anak.